Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gua Boni. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu masalah yang nggak pernah selesai. Jadi memang masalah ini itu bakal selesainya ketika akhir zaman. Katanya dari berbagai pihak ya, dari berbagai literatur juga bilangnya ini masalah akan selesai ketika akhir zaman. Jadi kalau misalnya udah mendekati akhir zaman, konflik ini bakal selesai. Konflik ini antara Israel dan Palestina ya. Jadi dua kubu ini tuh selalu perang nih. Jadi udah dari zaman dahulu kala sampai sekarang konfliknya nggak selesai-selesai. Memang sekarang lagi gencatan senjata ya, jadi udah dimediasi oleh Qatar, udah disetujui ada gencatan senjata 4 hari plus 2 hari, yang mana memang konflik ini tuh memakan korban cukup banyak, luar biasa banyaknya ya, hingga memang Presiden Ukraina sendiri tuh bilang kalau misalnya perhatian dunia itu sedang tidak lagi di Ukraina ya. Jadi karena Ukraina diinvasi oleh Rusia. Tahun lalu kita benar-benar melihat duka yang dialami oleh Ukraina ketika diserang oleh Rusia. Sekarang tuh benar-benar gak ada yang bahas Ukraina, sekarang tuh semuanya bahas Israel sama Palestina ya. Jadi memang semua mata itu tertujunya ke Israel Palestina. Nah, jadi memang konflik ini selalu ada usul-usulnya ya, tidak terkecuali Israel sama Palestina. Di video kali ini kita bakal bahas sejarah nih, yang akan kita bagi menjadi 2 video, 2 part supaya durasi videonya sendiri tidak terlalu panjang. Nah, tanpa basa-basi lagi kita bakal mulai ya membahas asal-usul konflik antara Israel dan Palestina. Let's go. Uh, yeah. Uh. Untuk memulai asal-usul konflik antara Palestina melawan Israel ini, kita nggak bisa lepas dari sejarah agama ya. Jadi kita mulai dulu dari masa pernabian, di mana waktu itu Nabi Ibrahim hijrah dari wilayah Irak ke Kanaan. Nah, jadi si Kanaan ini adalah awalnya ya, asal-usul daerah yang sekarang ini kita sebut sebagai Palestina Israel. Jadi Nabi Ibrahim ini punya keturunan terus hingga akhirnya muncullah Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini memiliki nama lain adalah Israel. Israel itu banyak yang bilang artinya hamba Allah, yang disayangi Allah gitu, yang disayangi Tuhan. Jadi Israel ini mulainya dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini punya 12 keturunan yang disebutnya Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub. Nah, jadi sejarahnya itu adalah 12 suku inilah yang nantinya akan membentuk suatu agama yang kita akui sekarang ini adalah Yahudi. Singkat cerita, keturunan Bani Israel itu nyampe di Nabi Musa. Nah, jadi mereka itu ada di Mesir. Jadi tadinya tuh kan Nabi Ibrahim ada di Kanan. Terus beberapa keturunannya itu pindah ke Mesir ya, Mesir. Nah, hingga Nabi Musa itu ada di Mesir. Nah, jadi Nabi Musa itu banyak pengikut Bani Israel itu semuanya ada di Mesir. Nah, karena kekejaman Firaun saat itu akhirnya Nabi Musa itu mengajak kaumnya Bani Israel itu untuk hijrah, untuk kembali ke Kanaan. Nah, jadi Kanaan itu adalah wilayah yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel. Memang itu tertulis di beberapa literatur seperti Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Lalu akhirnya Nabi Musa sampailah di wilayah Kanaan ini. Cuman mereka nggak mau masuk tuh Bani Israel ya. Jadi karena pada saat itu wilayah Kanaan itu ditempati oleh suku Filistin ya. Salah satunya suku Filistin yang badannya besar-besar gitu. Jadi mereka tuh takut, Bani Israel tuh takut untuk masuk karena mereka harus memerangi eee, suku Filistin yang besar-besar. Nah, jadi Filistin ini nanti cikal bakalnya Palestina namanya ya, tapi saat ini kita sebutnya dulu Filistin ya. Jadi suku Filistin itu besar-besar, waktu Bani Israel masuk, nyampe di wilayah kanan mereka nggak mau masuk gitu. Sampai akhirnya mereka punya keturunan dan akhirnya mereka bisa masuk ya. Waktu itu kita kenalnya David versus Goliath ya. Jadi itu Nabi Daud versus Goliath. Goliath itu adalah salah satu suku Filistin yang dikalahkan oleh Nabi Daud. Nah, akhirnya ketika berhasil mereka membuat kerajaan di situ, lalu Nabi Daud dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, pada saat di Nabi Sulaiman inilah bait suci itu dibuat ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu bait suci itu udah dihancurkan sampai 2 kali ya, 2 sampai 3 kali itu adalah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman untuk peribadatan. Lalu ketika Nabi Sulaiman itu meninggal, akhirnya wilayah Kanaan itu terpecah menjadi 2 ya. Jadi di utara itu disebutnya kerajaan Israel, yang di bawah selatan itu disebutnya kerajaan Judah. Ya, singkat cerita mereka itu udah berkembang, jadi masing-masing kerajaan itu berkembang hingga akhirnya muncullah suatu invasi ya.
Jadi kerajaan Asiria itu menyerang kerajaan Israel pada 722 sebelum Masehi dan akhirnya kerajaan Israel runtuh ya dan jatuh ke tangan kerajaan Asiria. Lalu disusul oleh jatuhnya kerajaan Juda ke kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar ya pada tahun sekitar 586 sebelum Masehi. Nah, jadi peristiwa jatuhnya kerajaan Juda ini juga menandakan runtuhnya bait suci pertama yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Setelah kerajaan Israel kalah oleh kerajaan Assyria, lalu kerajaan Juda kalah oleh kerajaan Babilonia, itu Yahudi udah mulai disebar-sebarin tuh, diusir oleh kedua kerajaan itu. Lalu seiring berjalannya waktu, itu beberapa kerajaan itu memperbolehkan mereka untuk kembali, hingga akhirnya si wilayah itu jatuh ke tangan Romawi di tahun 63 sebelum Masehi. Selama kepemimpinan Romawi itu, kaum Yahudi itu beberapa kali melakukan pemberontakan. Jadi beberapa kali memberontak, dikalahkan lagi oleh Romawi, beberapa kali memberontak, dikalahkan lagi Romawi, hingga pada tahun 70 Masehi itu bait suci kedua akhirnya dihancurkan oleh pasukan Romawi. Dengan runtuhnya bait suci kedua, jadi yang pertama itu ketika kerajaan Yudea kalah oleh Babilonia, dan yang bait suci kedua itu dijatuhkan oleh Romawi ketika pada tahun 70 itu terjadi pemberontakan yang besar-besaran. Nah, pada saat mereka udah menghancurkan bait suci kedua itu banyak banget namanya diaspora ya. Jadi para Yahudi ini diusir oleh Romawi dan akhirnya mereka tersebar di berbagai belahan dunia. Dan sekitar tahun 150-an Masehi, itu Romawi mengganti, wilayah Kanan ya, yang mereka duduki itu menjadi Syria, Filistin. Nah, jadi Syria, Palestina. Nah, jadi Filistin, Palestina itu sendiri diambil dari mana? Itu adalah suku yang dulu dikalahkan oleh Nabi Daud, si Goliat itu ya. Nah, itu adalah suku Filistin. Jadi, kenapa sih Romawi itu mengubah nama dari kerajaan Judea, yang saat itu didudukin oleh Romawi ya, menjadi Syria Filistin karena mereka tuh benci banget sama Yahudi gitu. Supaya nggak ada lagi embel-embel Yahudi di situ, akhirnya dirubahlah namanya dari kerajaan Yudea menjadi Syria Filistin. Jadi sejak saat itu wilayah tersebut dipanggil dengan sebutan Filistin. Jadi kalian udah tahu ya, awalnya disebutnya kerajaan Israel Kanan dulu, baru dirubah jadi pecah dua ya, jadi kerajaan Israel dan Yudea, lalu berubah menjadi Syria Filistin ketika Romawi datang. Nah, jadi pada saat Romawi itu memimpin, berkuasa di wilayah tersebut, itu penduduknya mayoritas beragama Kristen. Jadi sebelumnya Yahudi yang banyak, sekarang masuk Kristen yang banyak ketika Romawi masuk. Hingga pada akhirnya sekitar tahun 638 itu Islam masuklah ke wilayah Palestina ya. Nah, Umar bin Khattab itu masuk, beliau mengambil alih Palestina dan akhirnya Islam menjadi mayoritas ya di wilayah Palestina tersebut. Di situ jadi asal mula Arab itu masuk ketika Umar bin Khattab itu sahabat Nabi itu masuk ke wilayah Palestina. Sejak saat itu banyak sekali perubahan ya kekuasaan yang ada di wilayah Palestina. Jadi dari Islam itu ada Salahuddin ya sempat, terus Perang Salib sempat jatuh lagi, Yerusalem ya sebutnya Yerusalem ya itu pindah ke Kristen gitu, terus direbut kembali oleh Islam, balik lagi Kristen, balik lagi ke Islam, itu sering banget ya itu terjadi hingga sekitar 1500-an akhirnya Kekaisaran Ottoman itu memerintah di wilayah Palestina. Going forward sekitar 1800, berarti kan tadi 1500 Kekaisaran Ottoman itu berkuasa ya di Palestina. 1800 sekitar 300 tahun kemudian itu banyak pembunuhan yang dilakukan ke kaum Yahudi. Nah, jadi karena banyak yang persekusi ya, kaum Yahudi ini banyak yang nggak suka, akhirnya tuh mereka melakukan yang disebutnya hijrah ya. Kalau di Muslim itu sebutnya hijrah, mereka sebutnya dengan aliyah. Nah, jadi pada tahun 1881 terjadilah aliyah pertama. Aliyah pertama itu dipercayai ya, itu dimulai pada 1881 dan berakhir di 1903 dan sekitar 30.000 orang Yahudi itu pergi ya ke Palestina. Jadi mereka masuk ke Palestina. Di saat yang bersamaan itu tahun 1896 ada seorang penulis dari Austria, Yahudi ya, yang disebut Theodor Herzl. Nah, dia itu membuat suatu buku yang berjudul Der Judenstaat, yang artinya Jewish State, di mana memang pada saat itu banyak banget persekusi yang dilakukan terhadap kaum-kaum Yahudi ya. Mereka
difitnah, mereka dibunuh, mereka diusir gitu. Jadi kekejaman itu ada, kekejaman itu terjadi kepada kaum Yahudi. Jadi memang solusinya yang dipikirkan oleh si Herzl ini adalah bahwa tidak ada kedamaian untuk kaum Yahudi selain membuat suatu negara khusus untuk para kaum Yahudi. Nah, disinilah program-program Zionis itu muncul ya. Jadi mereka itu udah mulai membangun, udah mulai merencanakan mana sih daerah yang pantas, ya cocok untuk kaum Yahudi tinggali. Salah satunya mereka itu pilih Palestina. Kenapa mereka pilih Palestina? Karena berdasarkan kitab mereka yaitu Taurat bahwa Palestina, Kanan atau Israel itu ya, itu merupakan wilayah yang dijanjikan oleh Tuhannya kepada kaum Bani Israel. Jadi mereka itu menganggap, Yahudi itu menganggap bahwa mereka adalah salah satu penerus dari Bani Israel dan akhirnya mereka berhak untuk memiliki wilayah Palestina tersebut atas dasar kitab mereka ya. Nah, jadi Theodor Herzl ini mengirimkan proposal ke Kekaisaran Ottoman untuk membeli ya seluruh, sebenarnya nggak jelas ya apakah membeli atau meminta bagian dari wilayah Palestina ini untuk diduduki oleh kaum Yahudi. Tapi sayangnya hal itu ditolak oleh Kekaisaran Ottoman pada saat itu. Karena ditolak, jadi Inggris itu menawarkan sebenarnya alternatif wilayah di bawah kekuasaannya Inggris ya untuk dijadikan base negara Jewish, yaitu adalah Uganda. Jadi wilayah Uganda itu dulu ditawarkan kepada para kaum-kaum Yahudi yang memiliki paham Zionis untuk ditinggali. Tapi kaum-kaum Zionis ini nggak mau, mereka itu tetap berpegang teguh bahwa Palestina adalah wilayah yang memang sudah ditentukan peruntukannya untuk kaum Yahudi. Jadi mereka menolak proposal Inggris untuk mendiami wilayah Uganda. Kita lanjut ke Aliyah ya. Jadi tadi Aliyah pertama 1903 selesai, kita lanjut ke Aliyah kedua karena memang persekusi itu tidak berhenti. Jadi migrasi dari berbagai wilayah di dunia itu terus-menerus ada ya ke Palestina. Dari kaum-kaum Yahudi yang ada di belahan dunia itu terus-menerus pindah ke Palestina. Karena memang salah satu banker dari Prancis itu kita kalau misalnya tahu namanya Edmond Baron Rothschild itu memberikan dana segar kepada kaum-kaum Yahudi yang ingin pindah ke Palestina, memberikan dana untuk membeli lahan di Palestina yang nantinya itu akan dibuat sebagai suatu apa ya seperti agrikultur lah. Mereka itu kan kaum-kaum Yahudi itu mereka terampil sekali ya untuk membuat bercocok tanam gitu. Jadi mereka tuh dibiayain sama Rothschild ini untuk membeli tanah lahan di Palestina dan kemudian mereka bercocok tanam di Palestina. Pada 1904, Theodor Herzl ini meninggal dan niatnya untuk mendirikan Jewish State itu dilanjutkan oleh Weizmann. Nah, Weizmann ini adalah Yahudi berkebangsaan Inggris. Jadi memang Weizmann ini pintar banget ya. Jadi waktu pada masa Perang Dunia Pertama itu terjadi kelangkaan bubuk mesiu yang dibutuhkan untuk perang ya, untuk menembakkan senjata. Nah, si Weizmann ini tuh berhasil membuat bubuk mesiu dan dia supply ke Inggris, akhirnya Inggris bisa memenangkan Perang Dunia Pertama. Nah, ketika dia udah berhasil memenangkan Perang Dunia Pertama, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu ya, Arthur Balfour itu bertanya kepada Weizmann, sebagai balas budi kamu sudah membantu Inggris menang, apa yang ingin kamu lakukan? Nah, Weizmann ini berkata, aku ingin Palestina untuk negara Jewish atau Yahudi. Dan pada 1917 keluarlah tuh si Balfour itu mengeluarkan deklarasi. Sebenarnya sebelum deklarasi itu dimunculkan, dia itu meminta dulu ya permintaan formal dari Weizmann dan juga generasi Zionis, Federasi Zionis itu untuk mengirimkan surat formal permintaan. Nah, akhirnya dibalaslah melalui deklarasi Balfour. Yang intinya adalah memberikan support kepada Federasi Zionis untuk mendirikan Jewish State di Palestina. Pada 1920, seiring dengan menangnya Inggris di Perang Dunia Pertama, beberapa negara, bukan negara sih sebenarnya, beberapa wilayah di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman itu disebar ya ke pemenang Perang Dunia Pertama. Dan salah satunya adalah Palestina yang diserahkan oleh Kekaisaran Ottoman kepada Inggris. Nah, disinilah muncul British Mandate. Jadi, Liga Bangsa-Bangsa itu memandatkan Inggris untuk bukan menguasai tapi mengadministrasi wilayah Palestina. Dan sejak saat itu, karena pada tahun 1917 itu Inggris sudah memberikan deklarasi supportnya untuk Federasi Zionis ini mendirikan negara di Palestina, ini Yahudi tambah banyak banget yang datang.
Karena saking banyaknya tidak terbendung, itu akhirnya muncullah intrik-intrik antara penduduk native di situ, yang pada saat itu banyaknya Arab ya, dan juga pendatang. Karena pendatangnya banyak dan mereka mempersenjatai diri, akhirnya bentroklah antara si penduduk ini yang native Arab dan juga pendatang, Yahudi pendatang. Nah, baru nih mulai nih bernik-bernik ya konflik antara Israel dan Palestina. Hingga 1946 itu sebenarnya banyak yang mempercayai bahwa kaum Yahudi itu sudah berhasil membeli ya 6-8% wilayah Palestina. Nah, cuman karena banyaknya ya, jadi selama Inggris itu diberikan British Mandate, memang migrasi kaum-kaum Yahudi itu sudah tidak terbendung ya. Jadi mereka banyak banget datang hingga akhirnya terjadi bentrok ya antara native di situ yaitu kaum Arab Palestina dan juga pendatang Yahudi di situ ya. Jadi mereka bentrok, perang terus karena Yahudi sendiri walaupun pendatang mereka sudah mempersenjatai diri. Dan akhirnya pada tahun 1947 itu PBB memutuskan ya melalui Majelis nomor 181 tahun 1947 untuk dilakukan two state ya. Bukan two state sebenarnya, pemisahan dua wilayah antara Israel dan Palestina. Jadi wilayah yang diusulkan oleh PBB adalah wilayah timur dan selatan seperti Yerusalem Timur, Bethlehem, dan Hebron itu menjadi punya Palestina. Sedangkan wilayah utara dan barat seperti Tel Aviv, Yerusalem Barat, dan Haifa itu jadi milik Israel. Tetapi ada zona internasional Yerusalem, yang mana Yerusalem itu akan dikelola secara langsung oleh PBB dan tidak terafiliasi kepada Israel dan Palestina. Tapi usulan itu ditolak ya. Jadi memang kaum Yahudi situ menerima usulan ini, tapi kaum Arab Palestina ini menolak. Kenapa mereka menolak? Karena sebenarnya Israel itu tidak berhak untuk tanah atau wilayah sebesar itu. Jadi kalau misalnya dibagi dua itu ya nggak fair namanya. Karena secara legal mereka itu dipercayai hanya bisa membeli 6-8% wilayah Palestina. Sedangkan partition plan dari PBB ya separasi wilayah itu 50-50 akhir. Nah, dalam artinya itu berarti 40%-nya punya Palestina itu diberikan secara sukarela kepada Israel. Nah, jadi itulah alasan kenapa Arab Palestina menolak proposal dari PBB untuk partition plan-nya gitu ya. Nah, akhirnya karena bentrok itu terus terjadi, Inggris itu akhirnya jengah ya, dan mereka itu akhirnya memberlakukan suatu kebijakan untuk memberikan batasan seberapa banyak kaum Yahudi yang bisa datang gitu ya ke Palestina dari luar negeri. Nah, tindakan ini, kebijakan ini itu dianggap oleh kaum Yahudi sebagai penghalang dari tujuan mereka untuk mendirikan negara Yahudi. Jadi akhirnya mereka balas untuk menyerang Inggris ya. Jadi Inggrisnya udah jengah. Pada tahun 1948 akhirnya Inggris mengakhiri mandat Britania ya. Jadi mandat Inggris itu berhenti dan setelah dicabut mandatnya, Israel memerdekakan diri. Nah, jadi pas satu ini kita udah mengetahui ya bagaimana asal-usul kenapa Yahudi dan Palestina, Israel dan Palestina itu bisa bentrok. Jadi kalau misalnya kita ambil benang ya, garis merahnya itu adalah sebenarnya ya menurut kita mereka bahwa wilayah tersebut itu merupakan milik Israel, milik kaum Yahudi. Nah, namun karena mereka itu sudah terjadi diaspora, mereka itu udah pergi kemana-mana ya di berbagai belahan dunia dan sudah ada native sendiri ya. Ketika Islam masuk itu ada muncul kaum Arab di situ dan mereka udah tinggal bertahun-tahun, beratus-ratus tahun di situ dan mereka kaum Yahudi ini akhirnya memutuskan untuk kembali. Muncullah intrik tuh. Nah, jadi satu sisi kaum Arab itu bilang nih, gua tuh udah cukup lama di sini, nenek moyang gua juga di sini gitu. Lu pendatang, lu kenapa ngambil hak gua, tanah gua, wilayah gua di sini? Nah, terus kaum Yahudi tuh bilang, loh, kitab gua tuh bilang ini tuh punya gua gitu. Terus nenek moyang gua yang jauh lebih tua daripada lu itu tinggalnya juga di sini gitu. Ini hak gua sebenarnya bukan lu. Nah, jadi mereka tuh saling memiliki klaim bahwa wilayah tersebut adalah punyanya pihak-pihak mereka gitu ya. Akhirnya itulah yang menjadi bentrok sebenarnya. Nah, jadi sekarang kita sudah mengetahui, nanti di part 2 kita bakal bahas perang-perang yang terjadi setelah kemerdekaan Israel dan juga upaya-upaya perdamaian yang sudah dijalankan oleh kedua belah pihak tapi gagal sampai saat ini.
Nah, jadi segitu dulu untuk video konflik Israel dan Palestina part pertama. Sampai jumpa ya di part keduanya. Bye-bye.